Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini kami akan membahas materi tentang memahami kontrol bagi internal audit. Sebelum itu, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Putu Intan Genawati, absen 7, dan rekan saya Nina Ngasami, absen 14. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan definisi dan standar kontrol. Yang kedua, memahami model-model kontrol internal dan penggunaan model kontrol pada audit internal. Yang ketiga, memahami dan menguraikan sistem kontrol meliputi elemen-elemen sistem kontrol. Yang keempat, memahami standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Dan yang kelima, memahami laporan auditor internal tentang kontrol dan audit kontrol. Selanjutnya ada definisi dan standar kontrol. Kontrol merupakan sebuah sistem untuk mencegah atau memperbaiki situasi yang tidak teratur. Kontrol dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu pembagian kerja, penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai. Definisi kontrol. Kontrol merupakan suatu rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dalam pengukuran yang diterapkan di suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Definisi kontrol bagi akuntan publik yaitu kontrol administratif mencakup organisasi, prosedur, catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam otorisasi manajemen atas transaksi. Definisi kontrol bagi auditor internal. Auditor internal memandang kontrol sebagai penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya ada model-model kontrol internal, penggunaan model kontrol pada audit internal. Yang pertama ada model POSO. Model POSO merupakan model yang dikembangkan pada awal tahun 1990-an ini menghubungkan pengendalian dengan lingkungan pengendalian diantaranya meliputi budaya, organisasi, sikap orang yang ada dalam organisasi, dan pendekatan organisasi untuk menilai risiko. Yang kedua, ada model KOKO, mencakup 4 komponen diantaranya yaitu tujuan, komitmen, kemampuan, serta pengawasan dan pembelajaran. Yang selanjutnya ada model KOBIT, adalah sekumpulan dokumentasi yang dapat membantu organisasi dalam menjembatani antara resiko, kebutuhan kontrol, serta permasalahan teknis. Selanjutnya ada model Cadbury, yaitu lebih menekankan pada pengendalian keuangan, finansial control, dengan menghasilkan keandalan dari pelaporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan model kontrol pada audit internal. Penggunaan model kontrol pada audit internal, yaitu kedua model kontrol memiliki perangkat lunak. Kontrol jenis ini tidak ditandai dengan aktivitas atau prosedur khusus yang bisa diobservasi dan diuji secara teratas. Selanjutnya ada menguraikan sistem kontrol, meliputi elemen-elemen sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan sistem pengaturan atau pengendalian terhadap suatu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam satu kisaran ring nilai tertentu. Elemen-elemen sistem kontrol adalah sebuah sarana kontrol yang meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis komponen-komponen lainnya. Apabila digabungkan, elemen-elemen ini membentuk sistem kontrol, bisa memiliki subsistem-subsistem dan bisa juga menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem bisa berbentuk tertutup ataupun terbuka. Selanjutnya ada memahami standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Standar-standar kontrol internal. Terdapat kerangka standar yang harus diikuti sistem kontrol, yaitu yang pertama,